warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gina Zizka Neva dari Angkatan 2025. Nama saya Tainur Rafiq dari Angkatan 25 Fakultas Hukum. Nama aku Sri Budi Mulia Izati. Saya Semo Jabar Alta dari Fakultas Hukum. Di sini saya mau bertanya tentang pengaruh penggunaan media sosial terhadap sikap nasionalisme mahasiswa Fakultas Hukum di Universitas Andalas. Perkenalkan, nama saya Zafira Zulaika, saya dari Angkatan 2025. Perkenalkan, nama aku Muhammad Zafar Maulana dari Angkatan 23. Nama aku Kalisa Rahmatullah Putri, aku dari FH Angkatan 25. RT Teknologi, Semuanya dari Angkatan 23. Aku paling sering pakai Instagram. Untuk yang sering itu kayak Instagram atau TikTok. Aku sering pakai Instagram. Kalau untuk media sosial sendiri memang lebih sering menggunakan media sosial yang digunakan pada umumnya anak muda sekarang itu seperti macam IG dan medsos-medsos lainnya yang bersifat penyiaran informasi lah intinya. Kebetulan ya? Ada Apa tuh, Kak? kayak akunnya pemerintahan presiden sekarang, partai, terus kayak akun-akun Kesbang misalnya, Kesbang Pol gitu. Kalau untuk secara spesifik, akun yang aku ikuti yang berkaitan dengan bahasa dan politik yaitu mungkin lebih ke akun official pemerintahannya ya. Yang lebih seperti itu yang kita ikutin isu-isu apa yang ada di pemerintahan sekarang, berita. Kalau mengenai isu politik dan kebangsaan ada beberapa akun, tapi mungkin tidak bisa disebutkan juga karena mungkin sudah banyak berganti nama apapun segala macamnya itu mungkin. Menurut aku mahasiswa FH memiliki peran penting karena mereka sendiri memahami hukum dan juga nilai-nilai kebangsaan yang dimana hal itu berguna untuk menjaga persatuan dan nasionalisme tadi. Kalau menurut aku sendiri ya mahasiswa FH itu balik ke pribadinya sendiri, apakah mahasiswa itu punya rasa nasionalisme yang tinggi setelah mempelajari hukum ya kurang lebih seperti itu, atau dia itu acuh tak acuh kepada keadaan negara sekarang ya. Kan banyak tuh orang yang kayak gitu yang abai ya terhadap keadaan negara sekarang, dan balik lagi ke yang mereka peduli terhadap nasionalisme itu tuh mereka pasti memiliki rasa nasionalisme yang tinggi kan, karena mereka sadar mereka belajar di bidang terkait hukum kayak gitu kan. Menurut aku penting karena seperti kita tahu di Fakultas Hukum juga diajarkan mengenai dasar-dasar hukum. Nggak cuma itu juga banyak lagi ilmu-ilmu yang lebih expert yang akan diajarkan kepada mahasiswa hukum yang lebih jauh lagi daripada masyarakat biasa. Jadi peran mahasiswa hukum itu sendiri adalah membawa ilmu tersebut kepada masyarakat luar. Kalau untuk peran mahasiswa Fakultas Hukum dalam menjaga nasionalisme sebenarnya kalau ditarik lagi secara teori dan ya mungkin lebih ke secara teori mungkin memang seharusnya memang karena mahasiswa hukum itu sendiri juga merupakan produk dari suatu kajian bukan produksi intinya atau subjek yang mempelajari bagaimana ketentuan hukum yang dimana sangat berkaitan dengan politik itu sih intinya. Tentunya medsos memiliki dua dampak tersebut, tapi mungkin pada era sekarang ini lebih banyak sisi negatifnya karena sedang banyak juga penyebaran-penyebaran seperti hoax dan juga ujaran-ujaran kebencian. Jadi lebih mengarah ke hal-hal yang negatif. Pengaruh ya. Kalau untuk pengaruh, kayak yang bilang tadi balik lagi ke pribadi yang masing-masing. Mereka memakai media sosial itu buat apa? Gitu. Kalau untuk pengaruh baiknya sendiri itu tentu banyak. Kalau untuk pengaruh negatif itu bisa dibilang banyak juga. Balik ke penggunaannya itu lagi, tujuan penggunaannya. Apakah memberikan dampak baik ke diri mereka? Apakah mereka memiliki tujuan yang baik juga? Atau mereka tidak punya tujuan? Tentunya bakal ngasih dampak negatif juga kan. Sebenarnya medsos ada dua-dua pengaruhnya, positif sama negatif, tergantung cara kita memakainya atau menyerap informasi. Tapi mungkin dalam jangka waktu yang sekarang itu lebih banyak orang yang terpengaruh dari dampak negatifnya karena banyaknya isu-isu dan konten-konten yang rasanya itu nggak bisa disaring secara bagus lagi. Kalau dilihat dari pertanyaan tersebut mungkin itu tergantung perspektif masing-masing orang. Kalau saya sendiri juga memandangnya berada di tengah-tengah, di mana terkadang dia memberikan banyak dampak positif untuk perkembangan bagaimana hukum harus berkembang apapun segala macam dengan berkembangnya juga generasi, dan dampak negatifnya mungkin ya ada beberapa hal ketentuan yang mungkin
salah ataupun penyampaian yang salah dalam sosial media tersebut yang mungkin terkadang sering banyak kita kurang bisa saring itu intinya. Media sosial bisa digunakan sebagai hal perantara untuk menumbuhkan rasa nasionalisme pada generasi muda sekarang dengan menyebarkan konten-konten positif seperti cinta tanah air, cinta budaya bangsa, dan juga nilai-nilai persatuan. Untuk menumbuhkan rasa nasionalisme ya. Kalau dari aku sendiri bijak aja sih untuk melihat apa yang ada di media sosial itu. Jangan dilihat dari satu sudut pandang itu, terlebih tentang isu politik atau hukum yang ada di sekarang ini. Saran aku kalau untuk lebih bijak itu lihat aja di akun official di pemerintahan kayak akun kementerian atau akun mungkin langsung ke akun kepresidenan gitu kalau mau lebih bijak lagi, mau lebih aktualnya lagi gitu kan. Mungkin bisa dimulai dari upload konten-konten menarik yang isinya edukatif, baik tentang nasionalisme, tentang politik, atau tentang ilmu-ilmu hukum yang bisa ngasih tahu masyarakat generasi muda gitu. Mungkin itu. Kalau untuk menemukan rasa nasionalisme itu tergantung orang-orangnya, asalkan tidak bertentangan dengan bagaimana prinsip hukum di Indonesia itu sendiri dan tidak bertentangan juga dengan dasar-dasar hukum ataupun dasar negara itu sendiri. Asalkan kita bisa menyaringnya dengan baik, informasi-informasi hukum, dan menerapkannya bagaimana menerapkannya dengan perkembangan zaman yang baik juga untuk sistem hukum Indonesia kita dan seterusnya gitu. Terus untuk pesan aku ke mahasiswa yang bermain media sosial ya, agar bisa menemukan rasa nasionalisme itu, paham aja itu apa yang kalian lihat di sana, terlebih tentang politik atau hukum yang ada sekarang ini ya. Terkhususnya untuk mahasiswa hukum harus lebih spesifik itu melihat sumber beritanya, apa itu beritanya, apa yang terjadi gitu. Kurang lebih seperti itu. Baik Bang, segitu aja pertanyaannya Bang. Dengan Abang dulu Bang. Bang Jafran, makasih ya Bang. Sekian video wawancara kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.